teman-teman semuanya. Saya Angel di Merauke dan Kakak Loli di sini. Ya teman-teman, hari ini saya sama Loli saya mau mendaftarkan dia masuk SD dan tidak jauh dari TK-nya Loli teman-teman, hanya bersebelahan saja rumah teman-teman. Ini silau sekali. Sudah lama ya tidak vlog-vlog kayak begini. Oke teman-teman, nanti sebentar kita lanjut lagi di sekolahnya. Oke, kita lagi di jalan teman-teman. Duh, kelihatannya tuh orang sudah ramai di sana ya. Kakak jalan ke depan sana. Dia senang sekali Om Tante karena dia sudah mau masuk SD. Apa nak? Jadi itu sekolahnya ada di sebelah sana dan kelihatannya orang-orang tua sudah ramai di sana. Oke, kita let's go. Yummy, enak, udah mantul. Kakak makan telur ini, balado mie sama nugget. Makanya ini. Biasanya mana? Nah, Goreng tiada crispy. Seperti ini. Oke teman-teman, saya mau lanjutkan video yang tadi. Jadi ceritanya hari ini tadi pagi saya antar Loli untuk dia mau mendaftar masuk SD. Jadi aduh, sebagai orang tua, terlebih sebagai mama ya atau ibu, saya tuh baru punya pengalaman pertama kali menyekolahkan anak saya yang pertama. Jadi kayak saya rasa ada sesuatu yang spesial, ada rasa bangga, terharu. Jadi seorang ibu gitu teman-teman. Jadi kalian pasti mengerti toh perasaan seorang ibu tuh, apalagi ibu-ibu yang baru menjalani kehidupan gitu. Jadi saya senang saya punya anak ini sudah lulus dari masa-masa taman kanak-kanaknya dan sekarang dia mau meranjak satu tangga ke kelas 1 SD. Ya, singkat cerita. Jadi saya memilih salah satu sekolah dasar yang ada di seputaran situ teman-teman. Pokoknya sekolahnya itu tidak jauh dari TK-nya Loli. Jadi di sini TK-nya Loli, di sebelahnya ada SD yang namanya SD Negeri Impres Polder kalau tidak salah. Jadi tidak begitu jauh ya teman-teman. Dan kenapa saya mau memilih memasukkan Glory untuk sekolah di situ? Karena saya itu lebih memperhatikan dia punya kenyamanan, terus keamanan. Apalagi ini kan kita punya anak perempuan yang tua, dan ya kalian tahu lah, kita kan di sini kan kita sangat berhati-hati sekali, yang namanya pasti ada aja orang jahat atau orang mabuk. Jadi sebenarnya ada SD yang paling dekat dengan kita punya rumah. Tapi karena saya juga terlalu super protektif dengan saya punya anak perempuan ini, jadi saya lebih memilih di SD Poler aja, lebih ke masuk di SD Poler begitu. Jadi biar dia lebih dijaga dan dia lebih dididik dengan baik, biar dia jadi anak yang pintar dan berprestasi. Dan juga di situ kan aman ya saya lihat, karena sekolahnya itu dia pagar keliling teman-teman. Jadi menurut saya itu aman sekali ya. Jadi anak-anak tidak bisa dibiarkan untuk pulang sendiri, harus ada orang tuanya. Sampai dijemput baru para guru boleh melepaskan anak didiknya. Jadi gitu. Jadi menurut saya tuh sekolah di sini cukup terjaga begitu, maksudnya aman ya. Dan kita juga sebagai orang tua kan kita tidak ada pikiran beban pikiran, aduh saya punya anak ini nanti dia pulang bagaimana.
Tidak teman-teman, jadi kalau menurut saya kalau saya kasih masuk Glory di situ, artinya saya sudah kayak rasa lega begitu, dia lebih diperhatikan dan lebih aman di situ ya. Dan lagi pula sekolahnya itu di pinggir jalan, jadi saya rasa itu aman ya. Oke. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam kita punya sekolah itu, aduh teman-teman, kita nih sebagai orang tua nih kayak takut tidak kebagian, maksudnya takut untuk mungkin sebentar ini para orang tua akan bawa anaknya lebih banyak sehingga kita ini yang nanti kalau kita terlambat datang tidak akan dapat tempat ya gitu. Jadi aduh teman-teman, saya dengan Glory itu sudah bangun jam 5 pagi, kita siap tempo-tempo dan kita jalan kaki dari rumah ke sekolah, dari ke sekolah SD itu ya, SD Polder. Dan sampai di sana itu masih baru jam 7, karena kita punya, karena saya punya pemikiran tuh, saya takutnya nanti orang-orang padat ya, anak-anak banyak sekali, jangan sampai kita ini tidak bisa dapat tempat gitu, tempat untuk diterima gitu karena terlalu banyak. Padahal di luar ekspektasi teman-teman, kita datang begini belum karena di undangannya itu tuh jam 8 pagi. Jadi karena belum jam 8, makanya guru-guru di sana itu belum membuka pintu pagar. Jadi kita tuh semua tunggu, ibu-ibu, bapak, kita semua tunggu di depan pintu pagar sampai saya rasa itu ada 1 jam. Karena dari jam 7 sampai jam 8 baru pintu gerbangnya itu dibuka. By the way, saya sampai rasa, saya biasa bilang ke Loli kayaknya apa aku nih mama bangun tempo tuh kayak sia-sia. Bebe tadi ternyata tuh jam-jam pas jam 8. Dan anak-anak juga yang mendaftar di sana pada hari ini juga tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi ada sekitaran mungkin 30 ya, 30-an begitu teman-teman. Mungkin nanti besoknya lagi ada, tapi hari ini yang saya lihat itu sedikit yang mendaftar. Oke. Dan begitu kita masuk itu sudah dipisahkan. Jadi dipisahkan antara ruangan yang beragama Islam itu sendiri, ruangan beragama Protestan sendiri, dan ruangan agama Katolik. Oke, saya dengan Loli kan beragama Katolik ya, jadi kita berdua itu langsung masuk ke bagian dalam, dan kita tuh cuma berjumlah 10 orang teman-teman, sangat sedikit sekali. Jadi saya rasa kayak aman-aman saja, tidak ada kendala, dan kita semua itu diterima. Beda dengan Protestan dengan Islam ya, ruangan mereka, dua ruangan ini tuh sungguh padat sekali. Jadi saya sama Loli begitu kita masuk di situ, kita menyerahkan berkas-berkas yang sudah kita siapkan, lalu membayar uang atau biaya ini ya, pendaftaran itu sekitar 500, bukan sekitar ya, sebesar Rp570.000 teman-teman. Jadi di sini saya mau kasih tahu, begitu kita sudah melengkapi dia punya berkas-berkas dan melengkapi ini administrasinya ini, jadi total dari 570.000 itu, biaya 570.000 itu terdiri dari baju batik. Baju batik itu 120.000, baju olahraga 170, kaos kaki putih 25.000, kaos kaki hitam 25.000. Terus anti ada lambang. Lambang itu harganya 30.000, uang pembangunan 100.000, uang adiwiyata 100.000. Ini uang adiwiyata ini maksudnya apa ya? Jadi ya teman-teman, di sini ada rinciannya. Di sini teman-teman bisa lihat tidak? Di sini ada rinciannya, nanti sebentar saya foto ya. Jadi itu totalnya tuh 570. Ini juga di luar ekspektasi, karena yang saya dengar-dengar dari orang tua murid lain yang sudah memasukkan anaknya sekolah di situ, mereka bilang pendaftaran tahun lalu itu sekitar 800.000, sekitar 800.000-an lah gitu. Tapi tadi saya terheran-heran karena begitu dibilang 570.000 nih, langsung saya kayak wow, semurah itu. Karena begini teman-teman, kenapa saya bilang murah? Karena waktu saya mendaftarkan Glory itu waktu masuk TK,
Kan saya sudah pernah review sama teman-teman, itu biaya masuknya pendaftaran dan termasuk dia punya pakaian seragam itu sudah habis 1.800.000. Dan uang bulanannya itu tiap bulanan itu bayarnya 120.000. Jadi saya rasa salah kah? Berarti ini biaya masuk TK lebih besar daripada biaya masuk SD ya. Tapi puji Tuhan sekali ya, jadi tidak terlalu mahal menurut saya. Dan setelah kalian sudah memenuhi syarat dan sudah membayar registrasinya, langsung kalian akan dikasih ini satu paket pakaian seragamnya tentunya. Jadi saya begitu dikasih pakaian seragam, langsung saya kayak lega sekali, karena itu tandanya kan sudah diterima ya. Jadi tidak perlu kita cari-cari sekolah lain. Jadi di sini dari TK Polder ya, dari SD Polder nih yang dibagikan ada pakaian batik teman-teman. Ini saya suka sekali dengan motifnya, bagus, warnanya juga bagus. Ini ada baju batiknya. Terus ini ada pakaian olahraga dan celananya. Dan untuk celananya itu beda teman-teman. Jadi untuk anak perempuan itu celananya agak panjang sampai di lutut. Dan yang saya lihat itu untuk laki-laki itu dia lebih pendek dari celana olahraganya perempuan. Jadi kayaknya sebatas ini. Dan dapat juga ada 2 kaos kaki. Ini kaos kaki putih yang berlambangkan sekolah ya, nama sekolah, sama ini kaos kaki hitam. Jadi itu yang dibagikan, yang dapat dari sekolahnya. Jadi sudah ada baju batik dan baju olahraga dan kaos kaki. Dan yang kita beli sendiri itu hanya baju merah putih, dasi dan topi. Dan sepatu jangan lupa ya. Oh, dan itu teman-teman, tas apa segala macam. Yang kamu sudah tahu itu sudah. Oke. Terus di situ juga diberikan, orang tua akan diberikan ini teman-teman, aturan sekolah ya, yang harus datang jam berapa dan seterusnya. So teman-teman, saya rasa informasinya cukup sampai di situ saja. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya, terkhusus kalian yang berada di Kota Merauke. Jadi sekarang saya mau pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton saya punya vlog ini. Semoga teman-teman suka sama saya punya vlog video ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman jangan lupa jempolnya. Teman-teman bisa komentar, teman-teman bisa kasih ide dan saran. Teman-teman juga bisa share dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Karena kalian punya dukungan kecil seperti ini tuh membuat saya jadi semangat untuk membuat video. Ini karena saya punya jumlah subscribernya masih sedikit, jadi saya agak-agak malas buat video. Tapi justru saya malas itu justru membuat subscribernya jadi lama naik ya. Tapi jangan contohi saya, karena saya ini sekarang lagi sibuk-sibuk, bukan malas tapi lebih tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membuat video, apalagi ini video vlog ya. Dimana yang kita sebagai orang tua, apalagi profesinya sebagai ibu rumah tangga yang super sibuk, dan saya itu selain mengurus anak dan rumah, maksudnya menyimpan apa segala macam, saya juga mengurus kebun tanaman ya, seperti itu teman-teman. Jadi super duper sibuk, capek, dan kalau saya sudah kelelahan itu saya sudah malas untuk buat video. Karena kalau buat video itu kan saya harus, artinya saya benar-benar mempersiapkan barang-barang, saya harus mandi cantik kan, tidak mungkin toh saya harus tampil yang busuk-busuk belum mandi kan, teman-teman akan jadi tidak menarik untuk menonton saya punya video. Jadi seperti itu teman-teman, terlalu banyak bicara, saya mau pamit undur diri ya. Terima kasih banyak buat kalian semua pokoknya yang sudah nonton video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.